Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali pembahasan seputar fikih Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sudah dibuka ya, Pak Rahmat? Masjid Ar-Rauf sudah membuka? Udah. Oke. Pertama, hukum zakat fitrah itu apa, Pak? Wajib ya. Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Dan wajibnya zakat fitrah ini bukan berkaitan dengan kepemilikan harta. Jadi bukan hanya diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta, tetapi zakat fitrah ini wajib atas setiap muslim tanpa terkecuali. Jadi ini berkaitan dengan ruh dan jasad. Muslim yang masih hidup dimanapun berada, seberapapun kadar harta yang dimiliki, maka wajib atasnya untuk membayar zakat fitrah. Catatannya hanya satu, dia memiliki kecukupan yang bisa ia makan pada hari raya, dan kelebihannya maka itu yang dia keluarkan untuk membayar zakat fitrah. Dan tidak banyak yang diminta oleh agama kita, cukup 1 sok, kurang lebih ukurannya 2 kg sampai 3 kg. Abdullah ibn Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir alal hurri wal abdi wal dzakari wal unsa was sagiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitri itu seukuran 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Tetapi ini kembali ya, bukan menjadi suatu kemestian harus berupa kurma atau gandum, tetapi ini kembali kepada makanan pokok yang ada di negeri kaum muslimin. Kalau di Indonesia apa, Pak? Beras, jagung ya. Ada yang jagung nggak? Berasnya juga macam-macam ya, Masya Allah. Ada yang beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan. Nah yang kita makan beras apa nih? Hah? Raskin. Beras yang berkualitas ya. Jadi beras yang kita makan maka itu yang kita keluarkan. Jadi wajib ya, atas setiap muslim, baik dia muslim yang merdeka, muslim hamba sahaya, muslim laki-laki, muslim perempuan, muslim yang kecil maupun yang dewasa. Muslim Nusantara. Dan kalau kita sudah dewasa, kita bisa mengeluarkan bayar zakat fitrah itu dengan uang kita sendiri atau dengan beras hasil usaha kita sendiri. Tapi kalau seperti istri kita, anak kita, atau pekerja kita, itu bisa ya, dari kita yang mengeluarkannya. Jadi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita nafkahnya, maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah kita sebagai orang yang bertanggung jawab menafkahi mereka. Jadi kalau misalkan kita kepala keluarga, kemudian ada anggota keluarga, istri, anak, misalkan 2, maka kita keluarkan zakat fitrah dari 4 kepala. Berarti berapa jumlahnya, Pak? 12.
Kalau dikalikan 3 kilo. Jadi seperti itu ukurannya. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya disyariatkannya zakat fitrah ini? Gimana? Nah, hal ini disampaikan juga oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, farodo Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Pembersih dari apa? Dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang nyeleneh atau yang kotor yang mungkin dia kerjakan selama dia berpuasa di bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah ini fungsinya adalah membersihkan nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau introspeksi puasa kita pasti ada kekurangan. Memang seperti itu harusnya kita, tidak boleh merasa kita telah sempurna, telah begitu baik menjalankan ibadah puasa. Tetapi seorang hamba hendaknya selalu merasa ada yang kurang, ada ketidaksempurnaan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zakat fitrah bisa menutupi kekurangan ibadah puasa kita. Wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Jadi supaya orang-orang miskin di hari raya mereka bisa menikmati makanan. Di rumahnya ada makanan yang bisa mereka makan sehingga mereka terjaga dari mengemis dan meminta-minta kepada orang lain. Masya Allah. Jadi Islam luar biasa. Jadi ketika datang suatu hari di mana di situ hari kegembiraan, maka Islam memberi perhatian supaya semua orang itu ikut berbahagia. Tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang besar, tidak yang kecil, dan semuanya. Jadi Islam itu perhatian kepada semua orang supaya bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan di hari raya, dan mereka tidak disibukkan dengan hal-hal yang justru menjatuhkan derajat mereka seperti meminta-minta, mengemis. Nah, jadi orang miskin ada makanan di rumah mereka. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kepada siapa zakat ini dibagikan? Kepada siapa, Pak? Tadi sudah disebutkan dalilnya. Tu'matan lil masakin. Itu makanan yang dibagikan kepada orang miskin. Tetapi sebagian ulama itu membolehkan zakat fitrah ini dibagikan tidak hanya kepada orang miskin, tetapi juga kepada 8 asnaf, 8 macam yang disebutkan di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat, para ulama yang mengambil dalil ini itu mengatakan yang dimaksud ayat ini itu umum semua jenis zakat, termasuk zakat fitrah. Jadi bukan hanya zakat mal yang dibagikan kepada 8 macam golongan ini, tetapi zakat fitrah juga termasuk ke dalamnya. Jadi boleh dibagikan selain kepada orang-orang miskin, juga kepada 8 golongan ini. Orang fakir, orang miskin, masuk lagi di sini. Kemudian orang-orang yang bekerja mengurusi zakat, kemudian orang-orang yang baru masuk Islam,
kemudian orang-orang hamba sahaya, budak, kemudian orang-orang yang dililit hutang, kemudian orang-orang yang berada di jalan Allah. Dan termasuk di jalan Allah ini adalah orang-orang yang sibuk mengajarkan ilmu agama atau yang sedang sibuk menuntut ilmu agama. Dan terakhir Ibnu Sabil, yaitu seorang perantauan. Maka orang-orang yang seperti ini boleh juga menerima zakat fitrah. Fariidatan minallah, sebagai suatu kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tetapi yang ditekankan adalah orang-orang miskin. Jadi ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, boleh enggak kita mengeluarkan zakat fitrah kemudian kita berikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kita? Boleh enggak, Pak? Hah? Boleh ya? Boleh, sangat boleh. Kecuali keluarga yang tanggungan nafkahnya itu tanggung jawab kita, maka tidak boleh. Seperti anak, istri, orang tua, kita tidak boleh mengeluarkan zakat kepada mereka, karena memang mereka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk kita nafkahi. Tapi kalau misalkan saudara, paman, sepupu, kalau kita dapat ya ada di antara mereka yang miskin, yang butuh uluran tangan, maka kita dahulukan mereka. Kata Rasulullah SAW, as-sodaqatu alal miskin sodaqoh. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin, sedekah. Jadi pahalanya ya pahala sedekah saja. Wa ala dzirahim sintan sodaqoh wasilah. Masya Allah. Tetapi sedekah yang diberikan kepada orang yang masih memiliki hubungan tali keluarga dengan kita, maka itu dua, kata Rasulullah. Ada pahala sedekah dan pahala silaturahim. Masya Allah. Maka ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatian kepada karib kerabat kita yang masih memiliki tali kekeluargaan atau tali darah dengan orang tua kita, bapak ibu kita. Jadi jangan sampai kita menelantarkan orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Bahkan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Tolha. Ketika Tolha datang kepada Rasulullah ingin menyedekahkan harta yang dicintainya, yaitu kebun, yang namanya kebun Buhaira. Ya Rasulullah, saya punya kebun Buhaira, semuanya beserta seluruh isinya ini saya sedekahkan. Terserah engkau dibagikan kemana ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah apa? Wahai Tolha, bagikan kepada keluargamu. Jadi anak-anak pamanmu. Masya Allah. Jadi Rasulullah di sini menganjurkan supaya setiap kita itu perhatian kepada karib kerabat kita atau orang-orang yang masih memiliki hubungan tali keluarga dengan kita, sebelum kemudian kita perhatian kepada orang-orang di luar sana. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, kapan dikeluarkannya atau didistribusikannya zakat fitrah? Bagusnya kapan? Masjid Ar-Rauf ini hanya menampung dulu ya, tapi nanti didistribusikannya mendekati hari raya, karena itu yang paling utama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar mengatakan, wa amara biha, jadi Rasulullah SAW memerintahkan an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Ini waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebelum keluarnya manusia menuju tempat sholat. Maksudnya adalah sholat hari raya Idul Fitri. Jadi waktunya adalah sesaat sebelum dilaksanakannya sholat hari raya. Itu waktu paling utama. Jadi kita datangi rumah-rumah orang miskin, kita ketok. Dan paling afdol sih sebetulnya kita sendiri yang mendatangi. Kalau kita tahu ya, oh ini rumah orang miskin di sini. Tapi karena mungkin kebanyakan kita kan
kurang bergaul ya. Hidupnya di rumah terus. Di antara banyak ya. Ini bagusnya itu bawa sendiri. Kalau orang-orang soleh dahulu itu mereka membawa sendiri gitu. Jadi dibopong sendiri, diketok rumah orang miskin, datangi ini. Itu lebih utamanya. Supaya ada hubungan juga kan antara orang kaya dengan orang miskin. Nah, seperti itu. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Faman addaha qabla shalah fahiya zakah maqbulah." Siapa yang membayarkan zakat fitrahnya sebelum ditunaikan salat hari raya, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima. Masya Allah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqah. Tetapi barang siapa yang terlambat, dia bayar zakat fitrahnya seusai salat hari raya, maka itu tidak dihitung sebagai zakat fitrah, tetapi sekedar sedekah biasa. Tapi kemudian ada Imam Nafi', salah seorang tabi'in, mengatakan bolehnya zakat fitrah itu dibayarkan 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Jadi boleh ya. Adapun Masjid Ar-Rauf menampung dulu dari warga Green, setelah itu baru didistribusikan. Kita juga ditampungkan lagi ya Pak ke masjid-masjid sekitar, karena masjid-masjid sekitar itu lebih mengetahui data-data mustahik ya, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah dari kita. Kemudian terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak zakat fitrah itu dengan rupa nilai harga beras? Boleh nggak Pak? Hah? Masya Allah, Pak Surahman mengeluarkan fatwanya boleh. Berarti ini termasuk sahabat Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Imam Nawawi menyebutkan, lam yuziz amatul fuqaha ikhraja al-qimah wa ajazahu Abu Hanifah. Jadi sejumhur ahli fikih kebanyakan itu tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan rupa uang. Yang membolehkan hanya Imam Abu Hanifah. Karena berdasarkan dalil-dalil seperti yang tadi disampaikan, itu semuanya disebutkan makanan. Dan juga Abu Sa'id Al-Hudri mengungkapkan, kunna nukhriju zakatal fitri so'an min to'am, au so'an min tamr, au so'an min syair, au so'an min zabib. Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah itu adalah berupa makanan. 1 sok dari kurma, atau 1 sok dari kismis, atau 1 sok dari gandum. Makanya kalau Masjid Ar-Rauf menerima ya Pak ya, dalam rupa nilai beras atau harga beras. Tetapi seringnya kita kemudian ketika mendistribusikan ke masjid-masjid sekitar, kita rupakan dalam bentuk beras. Begitu Pak Rahmat ya? Tiap tahun seperti itu kan ya? Iya boleh kalau kita bersandar perkataan Imam Abu Hanifah. Tetapi kita di dalam beragama ya seperti dalam urusan dunia lah. Kadang kan kita mengambil sesuatu yang paling afdol gitu kan. Dan begitupun dalam urusan agama, kita berusaha untuk mengambil pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang kuat juga, yang didasarkan oleh dalil-dalil yang kuat. Jadi seperti itu. Sebagaimana dalam urusan dunia ketika ada banyak pilihan, tentu kita memilih sesuatu yang paling utama, yang paling bagus gitu lah. Kayak misalkan Pak Ijan, kalau masalah sepeda ada banyak pilihan, sepeda apa Pak yang dipilih? Semuanya jalan, tapi ada yang paling bagus, yang dipilih apa? Hah? Misalkan ini sepeda misalkan.
Iya, betul. Jadi kalau kita bisa mengeluarkan dalam rupa beras, maka kita beraskan. Tapi kalau misalkan dalam masa pandemi seperti ini kita tidak memungkinkan karena kita demi menjaga diri atau memutus penularan, maka di sini kita boleh bersandar kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa disampaikan tentang seputar zakat fitrah. Maka mudah-mudahan kita semua ya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.